Supaya menjadi orang manis. Sudah manis. Tapi memang ya. doa di mana kita tidak lagi mengatakan apa-apa, tetapi kita berada dalam kehadiran Tuhan. Dalam artian tenang, lalu memandang Tuhan sendiri. Jadi sebenarnya Bunda Maria punya peran dalam artian kita berdoa, bercakap-cakap dengan Bunda Maria agar dia mendoakan kita. Bapak Uskup itu lebih suka bulu tangkis atau sepak bola? Oh ini pertanyaan receh benar. Receh benar ini. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan bahasan yang sedikit lebih serius bersama dengan Bapak Uskup dan masih dengan saya, Romo Anton Widarto. Menarik, dan kiranya yang pertanyaan yang kedua kemudian berkaitan dengan doa itu. Doa kita kalau mau menghormati Bunda Maria, kita berdevosi kepada Bunda Maria. Apa yang membedakan devosi kepada Bunda Maria dengan devosi lain? Ya, itu pertanyaan baik sekali ya. Karena dalam tradisi gereja kita kan banyak devosi. Ada devosi kepada Santo Antonius seperti yang biasa dirayakan setiap hari Selasa. Ada juga devosi kepada Roh Kudus dan seterusnya. Jadi yang memang amat terkenal di kalangan gereja Katolik ya devosi kepada Bunda Maria. Itu pun macam-macam bentuknya. Ada bentuknya ziarah ke Gua Maria, ada bentuknya doa rosario, ada bentuknya doa rosario 3 kali Salam Maria. Jadi devosi kepada Bunda Maria itu memang sesuatu yang istimewa dalam tradisi gereja Katolik. Keistimewaannya pertama-tama memang kita perlu mengerti apa itu devosi. Devosi itu sebenarnya berkaitan dengan kebaktian, dengan persembahan bakti dari orang yang berdevosi secara total kepada Bunda Maria, atau ungkapan kasih, kemudian kesediaan kita melayani Tuhan dan melaksanakan kehendaknya dengan sigap dan sukacita. Maka kalau kita mengatakan saya berdevosi kepada Bunda Maria, berarti saya sigap, siap mengikuti teladan hidup Bunda Maria. Dan teladan yang paling jelas diperlihatkan oleh Bunda Maria ialah bahwa dia amat siap untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, devosi kepada Bunda Maria sebenarnya punya keistimewaan dalam gereja kita ya. Agak berbeda dengan kepada santa yang lainnya. Terutama karena peran yang luar biasa dari Bunda Maria dalam kehidupan gereja kita. Jadi peran itu sebenarnya karena apa? Karena pertama, Bunda Maria satu-satunya wanita yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk menjadi Bunda Tuhan. Jadi Allah memilih dia. Dan yang kedua, bahwa Bunda Maria siap melaksanakan kehendak Allah ini. Jadi dia mengatakan, ya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Fiat Maria. Jadi Allah memilih dia dan Bunda Maria menjawab ya total. Itu. Lalu yang kedua juga ialah bahwa Bunda Maria punya keistimewaan dalam artian Kristus itu mengikuti Bunda Maria, arahan-arahan Bunda Maria pada waktu mereka hidup di Nazaret. Kita kan tahu dari Injil Lukas bab 2 pada bagian 51-52 itu dikatakan bahwa Yesus hidup dengan taat pada bimbingan orang tuanya di Nazaret. Sehingga Yesus berkembang, bertumbuh menjadi orang yang disukai oleh Tuhan dan oleh orang lain. Jadi Kristus sendiri taat kepada Bunda Maria. Maka Bunda Maria juga istimewa. Dan yang terakhir ialah bahwa dari salib Yesus mengatakan kepada muridnya Yohanes itu, inilah ibumu. Artinya Yesus
menyatakan kepada kita Bunda Maria, Bunda kita. Ini. Jadi menurut saya keistimewaan devosi kita kepada Bunda Maria ya terletak pada keistimewaan yang terjadi pada diri Bunda Maria itu. Dengan harapan bahwa ya kita yang berdevosi kepada dia akhirnya mengikuti teladan dia untuk menjawab panggilan Allah. Ya. Yang kedua, menjawab panggilan Allah, dan yang ketiga melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah tatkala memanggil kita. Dan juga tentu saja ya kita hidup taat kepada Tuhan itu sendiri. Jadi hemat saya di situ intinya. Lalu bentuk-bentuknya memang berbeda juga dari doa-doa devosi lain, misalnya kepada Santo Antonius Padua atau kepada Santa Maria, kepada Santa Teresia dari Lisieux dan seterusnya. Jadi saya harap bisa dipahami itu ya, kenapa khusus atau berbeda, terutama dalam konteks tata keselamatan yang terjadi itu. Ya, menarik bahwa dalam tata keselamatan nampak hal-hal yang sangat istimewa, dan istimewanya itu mungkin sangat-sangat bagi kita sangat manusiawi. Sangat manusiawi karena begitu mudah kita lihat dari kitab suci tentunya, dan juga dari kacamata hidup kita sehari-hari. Sehingga sebenarnya ya kalau kita berdevosi itu kita harus juga siap untuk melakukan apa yang dilakukan oleh para santo atau santa yang kita sungguh-sungguh berdoa mohon pertolongannya ataupun juga membuat kita ditemani dalam perjalanan hidup ini. Baik, terima kasih Bapak Uskup, menarik. Dan yang ketiga, ini ada pertanyaan. Apa bedanya bulan Mei dan bulan Oktober yang kita sama-sama di bulan-bulan itu, Mei dan Oktober, kita melakukan doa rosario dan berdevosi kepada Bunda Maria? Saya kira pertanyaan itu muncul dari istilah yang sering dikatakan bulan Mei itu adalah bulan Maria, bulan Oktober itu bulan rosario, gitu kan? Tapi sebenarnya kan yang kita lakukan pada waktu bulan Maria maupun bulan rosario itu ya kita berdoa rosario. Ini, nah pertanyaannya, kenapa yang bulan satu ini bulan Mei itu disebut bulan Maria dan yang satu ini disebut bulan rosario Oktober? Padahal semuanya yang kita lakukan ya kita sama-sama pergi ziarah pada bulan Oktober, kemudian ada doa rosario di lingkungan. Tapi singkatnya saya berterima kasih ya kepada kita semua yang punya devosi kepada Bunda Maria. Kita berdoa rosario, kita berziarah, karena ini kekhasan iman Katolik kita dan kita harus kembangkan ini. Jadi terima kasih untuk seluruh umat yang betul-betul punya semangat untuk meneruskan dan menghidupkan gereja kita melalui devosi ini. Nah, kembali ke pertanyaan, kenapa satu bulan disebut bulan Maria dan itu bulan Mei? Nah, sebenarnya itu ada kaitannya dengan istilah yang dikatakan bahwa Bunda Maria itu adalah disebut sebagai Hawa baru. Artinya Hawa itu kan yang melahirkan kehidupan, kehidupan yang baru. Nah, istilah ini sebenarnya dikaitkan dengan kebiasaan di negara-negara yang punya 4 musim. Dan pada bulan Mei itu adalah musim semi, di mana yang sebelumnya itu ditutup salju dan pohon-pohon itu kelihatannya mati. Tapi pada waktu bulan Mei yang musim semi itu mulailah bertumbuhlah pohon-pohon, bunga-bunga. Jadi itu disimbolkan dengan kehidupan yang baru. Dan Bunda Maria diberi gelar sebagai Hawa baru, artinya memberikan kehidupan yang baru. Maka bulan Mei itu tadi dikaitkan dengan bulan Maria
yang membawakan suatu kehidupan yang baru untuk kita. Maka bulan Mei disebut itu tadi bulan Maria. Nah, sedangkan bulan Oktober, kenapa disebut bulan Rosario? Padahal kita juga berdevosi kepada Bunda Maria. Pada bulan itu. Kenapa nggak bulan Maria begitu? Iya, iya. Jadi memang itu istilah, tapi sebenarnya juga kita fokuskan perhatian kita bersama Bunda Maria untuk memuliakan Tuhan. Jadi saya kira devosi kita tidak membuat kita hanya berhenti pada Bunda Maria, tidak. Per Mariam ad Christum. Dan Bunda Maria selalu menghantar kita kepada Yesus. Dia tidak mau kita menyembah Dia. Kita bukan menyembah Bunda Maria. Kita menghormati Bunda Maria karena kita yakin bersama Bunda Maria kita pasti diantar kepada Yesus. Nah, kembali ke pertanyaan mengapa disebut bulan Oktober bulan Rosario? Nah, sebenarnya ini juga berdasarkan sejarah. Jadi sejarah kekristenan kita itu dalam tahun 1571 itu tepatnya tanggal 7 Oktober. Itu waktu itu kekristenan di Eropa yang dipimpin oleh Paus Pius ke-5 itu kekristenan di Eropa itu mendapat ancaman dari pasukan Ottoman dari kekaisaran Turki dan mereka mengancam dan memang mereka punya pasukan yang begitu besar dalam jumlahnya dibandingkan dengan pasukan Eropa yang dikaitkan dengan kekristenan itu. Nah, Paus Pius ke-5 itu melihat, waduh, ini kekristenan bisa hancur oleh pasukan Ottoman ini. Karena dibandingkan lihat jumlahnya, mereka kurang. Lebih banyak pasukan Ottoman. Jadi secara perhitungan akal budi, ya akan kalah. Maka Paus Pius ke-5 meminta kepada seluruh umat Kristen di Eropa itu untuk berdoa Rosario. Jadi mohon pertolongan Bunda Maria agar dia menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan untuk mengatasi bahaya besar ini. Jadi mereka berdoa Rosario. Nah, terjadilah pertempuran di Lepanto, pertempuran yang menentukan. Dan mukjizat itu yang terjadi bahwa berkat doa Rosario yang tadi diikuti oleh seluruh orang-orang Kristen di Eropa waktu itu, karena mereka merasa terancam untuk itu. Kemudian juga mereka mendengarkan Paus menyampaikan ini, maka ya sudah kita berdoa. Dan mereka berdoa di Santa Maria Maggiore, satu basilika yang besar di Roma, yang memang diabdikan untuk Bunda Maria. Ini. Dan mereka berdoa, ya akhirnya bahwa di luar perhitungan akal budi, pasukan Turki Ottoman itu dikalahkan. Dan itu diyakini oleh Paus Pius ke-5 bahwa ini adalah berkat doa Rosario. Maka dia katakan, ya bulan Oktober itu kita kaitkan dan kita namakan sebagai bulan Rosario. Jadi sebenarnya dari sejarah ya, tapi prakteknya yang kita buat, karena ada yang bertanya untuk memahami itu dua istilah yang berbeda, tapi tidak bertentangan satu sama lain. Karena intinya ialah bahwa kita mau memuliakan Tuhan bersama Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, dan Bunda kita juga. Ya, luar biasa. Berarti ada semacam kesaksian di situ ya. Ya. Ada kesaksian akan Bunda Maria yang sungguh-sungguh menolong, dan itu kemudian dialami sendiri oleh Paus Pius ke-5. Ya. Dan itu disampaikan kepada seluruh umat Katolik di seluruh dunia bahwa ini loh, kami punya pengalaman real. Ya. Dan kita yakin setiap orang ketika menyampaikan kepercayaannya, mohon doa Bunda Maria akan selalu mendapatkan jalan, gitu. Iya, saya kira kesaksian di situ itu message-nya ya, untuk kita semua itu. Ya. Jadi jangan ragu-ragu. Ya. Itu ini kesaksian iman dalam sejarah kita, dan itu benar terjadi. Ya. Mungkin terjadi juga dalam kehidupan kita, dalam pengalaman-pengalaman konkret kita sendiri.
Maka saya sendiri juga mengalami hal ini, betapa Bunda Maria siap menolong kita senantiasa. Ya, baik, luar biasa. Begitu umat sekalian, saudara-saudara yang terkasih, bincang-bincang kita dengan Bapak Uskup Paskalis Bruno Syukur, Uskup Keuskupan Bogor, yang dengan sangat mencerahkan, memberikan kepada kita oase akan iman kita, akan devosi kita kepada Bunda Maria. Saya mau sedikit meringkas apa yang tadi Bapak Uskup sampaikan berkaitan dengan 3 hal yang ingin kita gali dari perbincangan tadi. Yang pertama berkaitan dengan berdoa kepada Yesus dan berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Tidak bertentangan, karena kita percaya bahwa ketika kita berdoa kepada Bunda Maria, kita juga berdoa bersama Bunda Maria. Dan kita percaya bahwa doa kita yang kita aturkan ke hadapan Bunda Maria akan dihantar kepada Yesus putranya sendiri dan akan sungguh-sungguh mendapatkan jawaban yang kembali kepada kita. Lalu yang kedua berkaitan dengan devosi Maria dan dibandingkan atau dilihat istimewanya dari devosi yang lain. Tentu ini istimewanya berkaitan dengan, minimal saya tadi tangkap 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan Bunda Maria, satu-satunya wanita di dunia yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Bunda Tuhan. Dan juga dia menjadi Bunda yang mengatakan iya sampai akhir hidupnya untuk sabda dan kehendak Tuhan itu. Lalu yang kedua, dikatakan bahwa Bunda Maria adalah Bunda yang sabdanya diikuti oleh Yesus sendiri. Yesus kecil sangat mengikuti, taat kepada Bunda Maria dan mengikuti bimbingannya. Dan yang ketiga, Bunda Maria diberikan oleh Yesus sendiri kepada kita ketika Yesus disalib sebagai Bunda kita. Sehingga sangat mengesankan, karena Bunda Maria menjadi salah satunya ibu yang diikuti oleh Yesus, ditaati oleh Yesus. Kalau Yesus pun taat kepada Bunda Maria, kenapa kita tidak? Iya, betul. Dan yang ketiga, kekhasan berkaitan dengan bulan Maria dan bulan Rosario. Tentu yang pertama berkaitan dengan iman kita akan Bunda Maria sebagai Hawa baru yang kita peringati, kita rayakan secara khusus pada bulan Maria, bulan Mei. Karena sejarah ya, seperti sejarah juga di bulan Rosario, ada sejarahnya. Kalau di bulan Maria berkaitan dengan musim yang ada di Eropa, di bulan Mei ada kehidupan baru, tunas-tunas baru, dan Maria menjadi tanda kehidupan baru. Dan sedangkan bulan Rosario di bulan Oktober, kita diingatkan akan kesaksian Paus Pius kelima yang mengingatkan kita bahwa bersama Bunda Maria kita akan melewati setiap kesulitan apabila kita menaruh kepercayaan dalam doa-doa kita. Kiranya itu yang bisa kita petik dari perbincangan kita dengan Bapak Uskup pada kesempatan yang istimewa ini. Akhirnya terima kasih Bapak Uskup atas kehadirannya, atas perayaannya, atas bincang-bincangnya, mulai yang receh sampai yang meneguhkan iman kami. Amin. Semoga kami semakin mencintai Bunda Maria dan semakin setia pada Yesus putranya. Iya. Mungkin ada pesan terakhir untuk kami semua di bulan ini. Mari kita saling meneguhkan satu sama lain dengan saling mendoakan, dan tentu saja mari kita terus-menerus semakin mencintai Tuhan, mencintai sesama kita, dan mencintai alam semesta ini. Lebih-lebih lagi mencintai gereja kita, di mana kita bernaung dalam konteks gereja Katolik. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Uskup. Demikian oase Santo Paulus episode yang kedua bersama dengan Bapak Uskup Monsignor Paskalis. Akhirnya saya Romo Agustinus Anton Widarto OFM beserta dengan Monsignor Paskalis Bruno Syukur undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di oase Santo Paulus berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Salam dari Gereja Santo Paulus untuk kita semua.
Tuhan Yesus memberkati. Hai umat sekalian, saya mau sampaikan ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Paroki Santo Paulus Depok. Ciao.